Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RRC Alisa Mustari dari kelas reguler B semester 2 dengan NPM 7420121192. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ketiga oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Emrandi Aridayandi SHMH. Pembahasan pertama langsung kepada bab 2. Yang pertama, ada tindak pidana atau strafbar atau delik. Ini banyak dipergunakan dengan istilah tindak pidana dibandingkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, atau yang lainnya. Alasannya, yang pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Kemudian, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang terakhir, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Ini terdapat pada contoh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau disebut dualistis. Karena tindak pidana ada yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdapat pada salah satu contoh pasal 340 KUHP, junto pasal 50 dan 51 KUHP. Kemudian pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana atau satu kesatuan. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana. Ada dua unsur, yang pertama unsur objektif, berada di luar diri pelaku, terdiri dari perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya, unsur subjektif, terdapat di dalam diri pelaku, terdiri dari kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau forenemen, maksud atau ogmark, dengan rencana terlebih dahulu atau met, perasaan takut atau fresh. Pembahasan terakhir, pengertian luas. A. Bagian delik atau bestandelen van het delik meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik di dalam pasal atau undang-undang. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. B. Elemen atau unsur delik atau elementen van delik meliputi 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, atau aanslag van alle rechtvervolging.